Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita senantiasa berdoa dulu untuk mendapatkan kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai? Sebelumnya kita presentasi terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Zidni Maulidan ada? Ya. Kemudian Ahmad Fatih Pratama, Zadani Amkafa, Agus Nugroho, Yudan Amparino. Ya. Saya akan membacakan ulasan singkat mengenai materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita sebelumnya mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Berkaitan sama teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi atau jabaran umum yang didapatkan dari hasil pengamatan observasi. Dan setelah ini kita akan mempelajari mengenai membandingkan laporan hasil observasi dengan teks lain dan menganalisis ciri kebahasaan laporan hasil observasi dengan teks lain. Kemudian sebelum saya tampilkan mengenai teks tersebut, kiranya saya akan memberi pertanyaan terhadap kalian. Yang pertama, apa tujuan utama dari teks laporan hasil observasi dan bagaimana tujuan tersebut berbeda dengan teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini saya ambilkan mengenai teks lain yang nanti akan menjadi pembanding sama teks laporan hasil observasi. Siapa Mbak Ida? Oke, ya silakan. Observasi bertujuan mendeskripsikan objek berdasarkan pengamatan. Eksplanasi menjelaskan proses atau sebab akibat fenomena. Ya. Kemudian sebutkan struktur atau bagian utama teks laporan hasil observasi dan bandingkan dengan struktur teks eksplanasi. Siapa yang mau menjawab? Mbak Anissa. Ya, monggo silakan. Laporan observasi data umum, deskripsi media, prediksi manfaat, eksplanasi data umum, rangkaian sebab akibat bentuk. Ya. Kemudian saya akan menampilkan kedua teks berkaitan sama teks laporan hasil observasi dan teks eksplanasi. Nanti kalian bisa yang pertama membaca atau memeriksa berkaitan sama teks yang akan saya tampilkan. Kemudian nanti yang kedua kalian bisa mencatat ciri-ciri isi dan bahasa yang ditemukan dalam kedua teks tersebut. Ya. Kemudian nanti berkaitan sama pertanyaan, membuat pertanyaan tentang perbedaan isi, struktur, dan unsur kebahasaan antara kedua teks. Itu nanti kalian yang membuat pertanyaan, setelah itu nanti dilemparkan kepada sama temannya, gitu ya. Jadinya untuk pembelajaran ini biar terlihat interaktif. Ya, jadinya tidak monoton untuk pembelajarannya. Kemudian berkaitan sama mengumpulkan data, nanti kalian bisa mengidentifikasi dan mengelompokkan unsur kebahasaan. Yang pertama, pilihan kata, kemudian pola kalimat, kemudian konjungsi, kemudian verba dan struktur teks dari keduanya. Kemudian berkaitan sama penalaran, nanti kalian bisa membandingkan hasil dari diskusi antar kelompok, di antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Ya. Kemudian nanti berkaitan sama mengomunikasikan, kalian nanti bisa mempresentasikan hasil dari perbandingan dan analisis unsur kebahasaan di antara kedua teks tersebut, gitu ya. Kemudian saya akan menampilkan kedua teks tersebut. Ya. Kelihatan tidak? Ya.
kemudian berkaitan sama kelompok, mungkin saya yang menentukan saja, ya. Kemudian yang kelompok pertama, Mas Agus, kemudian Mas Bayu, Mas Laudin sama Mas Fakih. Kemudian yang kelompok kedua itu adalah Mas Lutfi, Mas Zidni, Mbak Anissa sama Mbak Ida. Kemudian yang kelompok ketiga itu adalah Mas Rino, Mas Hadi sama Mas Zada. Ya, silahkan bisa berhadapan-hadapan untuk membahas kedua teks tersebut. Ya. Nanti kiranya ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, nanti saya siap untuk memfasilitasi kalian semuanya. Ya, monggo silakan. Nanti berkaitan sama untuk membandingkan itu yang pertama berkaitan sama teks laporan hasil observasi yang di sebelah ini ya. Kemudian yang kedua ada teks eksplanasi. Yang pertama berkaitan sama teks LHU-nya itu berjudul Keraton Mangkunegara Sekeping Sejarah Mataram di Surakarta. Kemudian yang kedua berkaitan sama teks eksplanasi itu adalah berjudul Proses Terjadinya Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Ida Ayu Anita, saya Rizky Bayu. Saya Muhammad Asyuri Lutfi. Saya Manidi Morgan. Sebelum memulai presentasi, saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Mohon bisa dijawab ya. Pertanyaannya yaitu, unsur kebahasaan apa yang khas di teks laporan hasil observasi? Mungkin siapa yang mau menjawab? Ya, Mas Reno. Kalimat akhir, deskriptif, kata kerja, material, dan istilah teknis. Mungkin jawabannya sesuai? Sesuai. Ya, mungkin ada yang mau memberi pertanyaan? Mas Agus? Ya, boleh. Bagaimana bahasa di teks eksplanasi berbeda? Banyak kalimat pasif, konjungsi kasual atau kronologis, bahasa ilmiah, dan prosesual. Itu sesuai? Sesuai. Iya. Kita berikan aplaus untuk mengapresiasi kalian semuanya. Ya. Boleh dipresentasikan untuk hasil temuannya berkaitan sama kebahasaan. Monggo silakan. Unsur kebahasaan definisi atau penjelasan teks laporan hasil observasi. Ada kalimat definisi objek, misalnya Keraton Mangkunegara adalah salah satu istana kerajaan di Indonesia yang terletak di kota Surakarta, Jawa Tengah. Teks eksplanasi,
kalimat penjelasan ilmiah, misal pelangi terbentuk karena terdapat pembiasan sinar cahaya matahari yang membelokkan ketika sedang menuju satu medium ke medium lainnya oleh tetesan air yang terdapat pada atmosfer. Teks laporan observasi, kata benda, nama objek atau fenomena yang diminati, contohnya keraton, gamelan. Teks eksplanasi, istilah ilmiah dan teknis, misal pembiasan, refleksi. Kata sifat, teks laporan hasil observasi untuk mendeskripsikan ciri dan karakteristik objek, misalnya megah, khas. Teks eksplanasi, penjelasan sifat proses, misal warna-warni, indah. Verba relasional, teks laporan hasil observasi, kata kerja penghubung seperti adalah, merupakan, terdiri dari. Teks eksplanasi, kata kerja proses, misal dibelokkan, melewati. Kalau tidak ada, boleh langsung ditutup untuk presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk apresiasi. Oke, berkaitan sama kalian sudah melaksanakan presentasi, kiranya saya akan memberikan sedikit ulasan atau penjelasan. Yang pertama, presentasi yang kalian paparkan sudah berhasil menampilkan perbedaan utama dalam aspek bahasa dan struktur dengan jelas. Kemudian penjelasan unsur kebahasaan yang kalian pilih seperti kata, pola, kalimat, verba, dan konjungsi sudah sesuai dan tepat sasaran berkaitan sama kedua teks laporan hasil observasi sama teks eksplanasi. Kemudian penggunaan tabel yang kalian susun tadi berkaitan sama diskusi sudah saya lihat. Kemudian yang tadi juga dipaparkan itu sudah memperjelas berkaitan sama diferensiasi antar kedua teks. Kemudian berkaitan sama penguatan poin penting. Yang pertama, tujuan teks memengaruhi unsur kebahasaan itu adalah bahasa yang deskriptif dan kalimat aktif untuk memberikan gambaran nyata, sedangkan teks yang eksplanasi menggunakan bahasa ilmiah dengan kalimat pasif untuk menjelaskan proses secara sistematis. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kiranya saya akan memberikan sebuah pertanyaan untuk merefleksi dari pembelajaran hari ini. Ya, apa tujuan utama dari teks laporan hasil observasi tentang Keraton Mangkunegaran? Siapa yang tahu? Mungkin Mas Yidni ada yang tahu? Ya, silakan. Tujuan utama teks laporan hasil observasi adalah memberikan gambaran lengkap dan objektif mengenai Keraton Mangkunegaran. Ya, Termasuk sejarah, pendirian, arsitektur, bagian-bagian utama, tradisi budaya, serta peran keraton sebagai pusat pelestarian budaya Jawa. ya, kiranya saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini berkaitan sama yang pertama, dua jenis teks telah dipelajari. Yang pertama adalah teks laporan hasil observasi dengan judul Keraton Mangkunegaran Sekeping Sejarah Mataram di Surakarta yang menggambarkan secara detail dan faktual mengenai keraton sebagai objek budaya. Kemudian berkaitan sama teks eksplanasi dengan judul Proses Terjadinya Pelangi
yang menjelaskan proses ilmiah terbentuknya pelangi secara runtut dan sebab akibat. Sebelum saya menutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai? Cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.